Halo kaum intelektual sekalian. Guys, biasanya di negara yang susah maju itu, yang viral itu adalah berita perselingkuhan, kemudian gimmick-gimmick, ya, kemudian berita-berita sampah gitu. Tapi kalau di negara maju itu, yang viral itu adalah prestasi. Jadi kalau ada anak yang berprestasi, maka akan diapresiasi oleh pemerintah, akan diundang ke istana. Beda halnya dengan Indonesia. Di Indonesia yang diundang ke istana itu adalah orang-orang yang jago bergimik di media sosial atau orang-orang yang punya kasus perselingkuhan baru diundang ke istana. Sama halnya dengan seorang wanita yang sangat luar biasa tapi tidak viral, guys. Bayangkan ada satu wanita dari Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di Eropa. Bayangkan, wanita yang saya masuk ini satu-satunya wanita dari Indonesia yang memenangkan piala Olimpiade bergengsi di Eropa bernama ECMO. Apa itu ECMO? ECMO itu seperti kalau di Konoha itu perebutan piala atau piagam tertinggi di bidang matematika. Bayangkan, kejuaraan ini diikuti oleh kurang lebih 70 negara dan 670 sekian peserta. Wow, gila. Guys, bukan 1-2 negara, tapi 67 negara. Yang lebih menariknya lagi, negara-negara ini bukan negara-negara yang SDM rendah, tapi negara yang maju. Negara-negara Eropa. Wow. Luar biasa. Gila. Luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Presiden tidak mengundang orang ini? Harusnya orang seperti inilah yang diundang. Bukan orang-orang yang gak jelas diundang ke istana. Ya, orang-orang seperti ini harus diapresiasi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sampai sekarang Pak Prabowo tidak mengapresiasi wanita yang saya masuk ini? Kenapa? Apakah karena wanita yang saya masuk ini beragama Kristen? Apakah karena dia sekolah di sekolah Kristen? Apakah karena dia sekolah di sekolah penabur? Kenapa sekolah Kristen itu, nggak semuanya tapi disclaimer on-nya, mereka sangat-sangat fokus pada prestasi gitu. Kenapa mereka nggak fokus pada sekolah penghuni sorga? Kenapa mereka lebih fokus pada prestasi? Apa alasannya? Kemudian bagaimana kronologinya? Kenapa wanita yang saya masuk ini bisa memenangkan piala yang sangat-sangat bergengsi? Piala yang sangat-sangat luar biasa. Harusnya orang seperti ini diundang ke istana. Bukan orang-orang nggak jelas diundang ke istana. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Kok bisa dia memenangkan piala Olimpiade di Eropa? Apa alasannya? Apakah karena dia jago dalam matematika? Kenapa orang-orang seperti ini biasanya tidak viral? Jadi tolong ya, sama yang nonton video, tolong share video ini supaya apa? Supaya viral. Saya tuh muak banget ya dengan konten-konten di Konoha yang viral itu gimmick-gimmick ya, perselingkuhan ya, kemudian debat kusir gitu ya. Di media sosial tuh ada banyak debat kusir, kemudian aduh sesuatu hal yang nggak jelas gitu ya. Ya, saya tuh udah muat banget ya dengan berita-berita sampah di Konoha. Jadi lebih baik kita fokus pada anak-anak yang berprestasi. Supaya apa? Supaya kita jadi negara maju. Jadi kalau kita selamanya disuguhi dengan berita-berita perselingkuhan gitu ya, berita-berita yang toksik, kita tidak akan bisa jadi negara maju. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana sekolah si wanita ini? Apakah dia sekolah Kristen atau sekolah biasa? Bagaimana kronologinya? Jadi kalau saya bongkar ini, mungkin akan banyak warga Konoha kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Terutama yang pernah sekolah di sekolah penghuni sorga. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi sekolah daripada wanita yang memenangkan piala bergengsi ini adalah di sekolah penabur Serpong, BSD. Wow, luar biasa, gila. Kita harus mengapresiasi sebesar-besarnya bagi sekolah penabur. Ya, saya tahu ya, sekolah penabur itu
sekolah elit gitu ya, sekolah yang SPP-nya itu gila-gilaan gitu. Tapi menurut saya pribadi sesuai kok dengan kualitasnya ya kan. Jadi kalau ada orang Indonesia yang memenangkan piala bergengsi di luar negeri, kita harus support dong ya. Jangan cuman nge-share video-video yang gak jelas gitu ya, video perselingkuhan gitu ya. Kita harus merubah algoritma media sosial kita. Yang menciptakan algoritma media sosial Indonesia itu kan kita sendiri. Algoritma itu bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh netizen Indonesia. Itu sebenarnya rahasia daripada algoritma. Jadi kalau di suatu negara itu ya beritanya itu perselingkuhan, berita-berita toksik, ya berita-berita yang nggak mendidik ya, biasanya masyarakatnya itu ya seperti itu, barbar ya, susah maju gitu. Di negara-negara maju itu ya beritanya itu berita tentang edukasi gitu ya, prestasi ya, kemudian berita-berita yang sehat gitu ya, bukan berita-berita yang toksik gitu ya. Ya jarang ya kita menemukan video hoax gitu. Kalau di Konoha itu kan hoax ya, sangat disukai gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sekolah penabur itu, nggak semua tapi di sekolah orangnya, kenapa sekolah penabur yang biasanya itu berbasis pada agama Kristen itu lebih berkualitas? Nggak semua tapi di sekolah orangnya, ada juga pesantren yang berkualitas, ada. Tapi kalau kita lihat rata-rata sekolah Kristen itu lebih berkualitas daripada sekolah lainnya. Terutama sekolah Katolik ya, itu lebih berkualitas. Apa alasannya? Sebenarnya ini sudah bukan rahasia umum lagi ya, tapi saya akan menjelaskan secara singkat di sini. Kenapa sekolah penabur atau sekolah Kristen itu lebih berkualitas gitu. Bukan berarti saya promo agama Kristen di sini atau sekolah Kristen ya, tapi ini penting bagi kita gitu. Apa yang jadi permasalahan? Jadi yang pertama itu, orang Kristen itu kalau misalnya disekolahkan di sekolah Kristen itu, muridnya itu ya disclaimer on ya, nggak semua tapi disclaimer ya, nggak pernah tuh ditidurin gitu, nggak pernah ya, seperti sekolah sebelah gitu, nggak pernah. Karena apa? Karena mereka menjaga yang namanya reputasi sekolah mereka gitu, menjaga yang namanya nama baik sekolah mereka gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh di luar negeri ada tuh kasus-kasus di sekolah Kristen, yes, saya mengaku itu. Tapi permasalahannya, apakah orang Kristen menutup-nutupi? Enggak. Mereka malah melaporkan. Kalau misalnya mengatakan, oh ada kok oknum pendeta di Konoha yang melakukan yang tidak baik, ya saya mengaku itu. Tapi, apakah orang Kristen menghalang-halangi gitu? Enggak kan? Apakah orang Kristen mengatakan, oh jangan dibongkar, jangan dibongkar, itu aib, jangan dibesar-besarin. Apakah orang Kristen mengatakan seperti itu? Enggak. Bukan berarti saya membela orang Kristen. Ya kalau benar saya katakan benar, kalau salah salah gitu. Saya bukan berpihak pada siapapun di sini ya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui ya pola pikir masyarakat itu seperti apa. Jadi sekolah yang berkualitas itu biasanya kalau ada masalah itu mereka menganggap itu bukan aib kalau terjadi di sekolah, enggak. Supaya apa? Supaya nama baiknya terjaga gitu ya yang jadi permasalahan. Kemudian selain itu, orang-orang di sekolah Kristen itu kalau saya perhatikan, mereka tuh rela membayar mahal gitu demi pendidikan anaknya. Kenapa? Apa alasannya? Karena orang-orang Kristen itu nggak semua tapi di sekolah mereka berpikir bahwa pendidikan yang berkualitas itu ya harus dihargai gitu. Ada harga yang harus dibayar. Untuk cerdas itu, untuk berprestasi itu ada harga yang harus dibayar. Bukan cuma modal doa gitu ya. Boleh berdoa, nggak jadi masalah. Tapi kan di Konoha kan kalau mau olimpiade itu kan biasanya kan didoain dulu gitu. Boleh mendoakan. Tapi permasalahannya kan kadang didoain sampai 3 hari 3 malam gitu ya. Seperti orang tahlilan gitu ya, didoain gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini mempengaruhi kemenangan kalau olimpiade atau tidak? Sebenarnya ya disclaimer on ya, saya tidak menyangkal yang namanya doa. Boleh-boleh aja. Tapi saya lebih menganggap bahwa doa itu semacam law of attraction supaya kita fokus gitu. Bukan berarti kalau kita berdoa langsung menang, enggak. Ini juga pernah diutarakan oleh seorang konten kreator yang dulu sering menghadapi atau mengikuti perlombaan olimpiade, yaitu Teh Humaila Hakimah, admin daripada Forbidden Question. Dia mengatakan, ya
bisa aja kalau kita berdoa itu yang tidak ngaruh juga gitu ya. Menurut keyakinan Teh Humaira ya. Yang berpengaruh itu apa? Berpengaruh itu kesiapan ya, terutama kesiapan mental ya, kemudian latihan dan lain sebagainya ya. Jadi ada banyak yang perlu dipersiapkan ya. Doa boleh ya. Menurut saya pribadi doa itu cuman sekitar 5 sampai 6%. Orang Kristen juga berdoa kok ya, kalau mau mengikuti olimpiade berdoa kok, tapi mereka nggak hanya berdoa gitu ya. Nggak semuanya, tapi disclaimer-nya ada juga orang Kristen yang bodoh, nggak semua orang Kristen cerdas ya. Nah, apalagi yang pembeda gitu ya. Kalau saya perhatikan sekolah Kristen itu mereka tidak memisahkan ilmu dunia dengan akhirat. Sehingga apa? Sehingga siswa itu tidak terbebani gitu. Ya, jadi guru-guru di sekolah Katolik itu mereka berpikir, ya kalau kita memenangkan olimpiade matematika itu kan ibadah kita kepada Tuhan gitu. Bukan hanya ritual-ritual yang ibadah ke Tuhan gitu. Sehingga apa? Sehingga ya orang yang memperebutkan piala matematika se-Eropa itu ya berpikir bahwa inilah ibadah kita kepada Tuhan gitu. Jadi ini sangat-sangat luar biasa menurut saya pribadi. Ya, ini pemikiran yang sangat-sangat maju sekali ya. Kemudian bagaimana dengan agama tertentu di Konoha atau sekolah agama tertentu di Konoha? Sekolah agama tertentu di Konoha itu menganggap bahwa ya ilmu matematika itu adalah ilmu dunia, bukan ilmu akhirat gitu. Sehingga mereka fokus pada ilmu akhirat. Fokus dan tahu apa yang terjadi? Teknologi mandek. Ya, iptek mandek. Kenapa? Karena mereka ya nggak punya skill gitu, nggak semuanya tapi disclaimer-nya nggak punya skill. Kenapa? Karena fokus ya belajar tentang akhirat gitu ya. Boleh belajar akhirat, nggak jadi masalah, tapi kan kalau berlebihan kita ketinggalan iptek. Kalau waktu kita habis belajar akhirat kan capek, kelelahan gitu ya. Maksudnya bukan nggak boleh, saya nggak larang ya, tapi kalau kita fokus iptek itu ya tamat sekolah kita punya skill gitu ya. Makanya kalau kita perhatikan lulusan sekolah agama tertentu di Konoha itu, kalau mereka lulus dari sekolahnya ya jadi pengangguran gitu. Ya, bukan berarti saya merendahkan pengangguran, tapi kan nggak sesuai gitu, skillnya nggak sesuai. Karena perusahaan itu pengennya orang yang siap pakai gitu. Jadi ada gap, ya, ada perbedaan gap sekolah dengan pekerjaan hari-hari ini. Kalau misalnya mengatakan nggak semua, iya saya mengatakan nggak semuanya, nggak semua agama, sekolah agama seperti itu, enggak. Ada juga yang bagus sekolahnya ada, tapi kita melihat dari rata-rata pada umumnya gitu. Ya, jadi kadang saya berpikir gini guys ya, mohon maaf ya, dan ini juga di Konoha bukan Indonesia ya. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, yang memenangkan piala Olimpiade ini adalah orang-orang Cindo. Ya mirip-mirip seperti orang-orang Singapura lah gitu. Pola pikirnya juga beda-beda gitu kalau saya perhatikan ya. Beda banget ya. Bukan bumi dan langit. Cindo itu terutama yang tinggal di daerah-daerah elit ya. Bukan berarti saya mengatakan Cindo yang di daerah kumuh itu bodoh, bukan seperti itu ya. Tapi biasanya daerah elit seperti BSD dan lain sebagainya. Biasanya kalau saya perhatikan itu, mereka itu ya pemikirannya itu seperti pemikiran di negara maju. Jadi punya gap yang sangat panjang sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sekolah tertentu ya di Konoha gitu ya yang menganggap bahwa akhirat segalanya gitu ya. Agamanya yang sekolah yang bawa-bawa agama gitu, penghuni akhirat gitu ya. Jadi itu punya gap yang sangat panjang sekali ya. Sekolah-sekolah yang ada di BSD di negara di daerah-daerah yang elit itu pola pikir mereka tuh mirip seperti pola pikir di negara maju, sehingga punya gap yang sangat panjang sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang seperti ini nggak dipekerjakan di pemerintah? Ya kan, jadi menteri kayak, ya kan. Bayangkan kalau orang-orang berprestasi jadi menteri semuanya gitu. Apakah ini bikin Konoha jadi negara maju? Yes. Ya kan? Bayangkan orang-orang berprestasi seperti ini, ya masuk ke pemerintahan, ya kemudian mereka jadi menteri gitu ya. Ya kan? Bisa ada perubahan dong ya, walaupun itu bukan jaminan ya. Ada perubahan gitu. Kadang saya berpikir gini guys ya, kayaknya Konoha ini harus dipimpin, maksudnya
presiden itu kalau bisa dari ini dong ya, yang Cindo gitu ya, bolehlah Cindo gitu ya. Yang beda agama boleh, itu yang beragama Buddha, yang beragama Kristen boleh gitu. Ya sekali-sekali gitu, supaya apa? Supaya kita seperti Singapura gitu. Lah, apa hubungannya? Itu berpengaruh, guys. Tradisi beragama itu berpengaruh sama kepemimpinan. Ya, tradisi beragama suatu bangsa atau suatu komunitas, ya, atau suatu suku itu, atau suatu etnis itu mempengaruhi pola pikir ya, guys, tanpa kita sadari. Kenapa Cindo itu cenderung maju? Mohon maaf, disclaimer, saya bukan rasis di sini ya. Bukan ya, saya tidak mengatakan suku lain terpuruk, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan Cindo itu, kenapa maju itu karena apa? Karena mereka punya budaya yang kuat. Apa itu budaya mereka? Ya, ya ada banyak ya budaya-budaya daripada Cindo. Cindo itu walaupun dia mu'alaf, ya, walaupun dia beragama Muslim, tetap dia tidak tinggal dengan budayanya, tidak meninggal ke budaya. Makanya kalau kita perhatikan, ya, umat Muslim yang ada di China itu mereka masih ini kok ya, melestarikan budaya mereka gitu. Jadi yang mahal dari Cindo itu sebenarnya budayanya. Selain IQ ya, jadi kalau saya perhatikan IQ daripada Cindo itu rata-rata IQ-nya encer gitu, nggak kental. IQ-nya tinggi. Saya berkali-kali bekerja sama dengan Cindo gitu di satu tim gitu. Nggak semuanya tapi disclaimer-nya. Rata-rata mereka itu sangat kreatif ya. Otaknya itu encer ya. Saya nggak tahu apakah ini genetik, kayaknya ya genetik. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Mohon maaf ya guys, saya bukan rasis ya, tapi kalau saya perhatikan itu, IQ itu dipengaruhi oleh genetik guys. Ya. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah IQ kita itu di bawah standar? Ya. Jadi IQ rata-rata Konoha itu di bawah standar. Bayangkan kalau seorang menteri itu IQ-nya itu di bawah standar. Apa nggak ngaco ya kan? Ya nggak sih? Makanya ada menteri yang mengatakan laki-laki di depan, ya, di gerbong depan. Laki-laki di gerbong depan belakang. Kemudian wanita gerbong tengah. Ada tuh menteri yang mengatakan seperti itu. Apakah IQ-nya di bawah rata-rata? Yes. Saya tidak takut mengatakan seperti itu. Ya. Jadi ya, menteri yang saya maksud ini IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi kalau menterinya seperti itu, apakah kita jadi negara maju? Enggak. Jadi lebih baik orang-orang yang cerdas, orang yang berprestasi ya, walaupun Cindo ya. Ya kita relakan aja gitu. Ya kan tujuannya baik kan. Tujuannya untuk apa? Untuk memajukan negara kita kan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.